Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita akan masuk ke tema 2, subtema 2 pembelajaran 3 ya. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya, silahkan sikap berdoa. Kita ikuti doanya dengan hikmat, dengan khusyuk ya. Semoga doa kita diijabah oleh Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Lanjut surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, silakan disiapkan bukunya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Silakan dibuka bukunya, buku paketnya halaman 56 ya. Ini mohon maaf, kursornya Bu Guru sedang error jadi tidak bisa menunjuk-nunjuk ya. Bu Guru bacakan. Lana selesai latihan menari. Lana dan kakak pulang ke rumah. Lana dan kakak merasa lapar. Kata kakak, sesampai di rumah mereka akan makan. Kakak mengajak Lana bernyanyi sebelum makan. Nah, ikutlah bernyanyi bersama Lana dan Adri. Ini judulnya Makan Jangan Bersuara. Ciptaan Pak Kasur ya. Coba didengarkan lagunya ya. Insya Allah anak-anak sudah bisa ini ya. Sebelum kita makan, dek, cuci tangan dulu. Jaga kebersihan, dek, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, dek, cuci tanganmu
tadi lagunya ya tentang apa? Makan jangan bersuara ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaannya ya. Nomor 1, apa yang kamu lakukan sebelum makan? Apa tadi? Sebelum makan harus cuci tangan ya. Apa nama ruangan tempat kita makan? Kalau di rumah ada ruangan untuk ada mejanya, ada lemari tempat untuk menyimpan makanannya. Nah, itu namanya ruang makan ya. Apakah makanan kamu kunyah sampai halus? Ya, harusnya ya. Karena kalau tidak sampai halus nanti kasihan kerja lambungnya ya. Nanti jadi kerjanya harus ekstra ya. Kemudian nomor 4, bolehkah makan sambil berbicara? Ya, tidak boleh. Nanti takutnya kesedak ya, keselak. Nomor 5, apakah kamu pernah makan dan tidak habis? Pernah makan atau sampai tidak habis? Nah, harusnya tidak boleh ya. Kalau makan harus sampai habis, tidak nanti mubazir kalau cuma dibuang ya. Kemudian nomor selanjutnya, ayo bercerita. Nah, coba ceritakan. Nah, yang diceritakan apa saja? Berapa kali kamu makan dalam sehari? Apa saja jenis makanan yang biasa kamu makan? 3, pernahkah kamu terlambat makan? 4, apa yang kamu rasakan saat terlambat makan? 5, bersama siapa biasanya kamu makan? Nah, boleh nanti diceritakan bersama Bunda ya. Saya makan 3 kali sehari. Biasanya saya makan nasi, sayur, dan lauk. Saya pernah terlambat makan. Rasanya perut jadi sakit. Biasanya saya makan bersama ayah dan bunda di rumah. Nah, contohnya seperti itu ya. Boleh nanti bercerita sama ayah bunda. Kemudian ayo belajar makanan sehat untuk beraktivitas. Setelah berlatih menari, Lana merasa lapar. Tahukah kamu kenapa Lana merasa lapar? Kenapa kok merasa lapar habis beraktivitas, habis menari, habis bermain? Nah, ternyata untuk beraktivitas tubuh membutuhkan energi. Nah, energi diperoleh dari makanan. Makanan harus bergizi, makanan juga harus bersih. Nah, kenapa kita perlu makan? Ini jawabannya ya, karena makanan itu nanti akan diubah menjadi energi. Nah, energi itu kita gunakan untuk beraktivitas, untuk menulis, untuk apalagi untuk bermain, untuk mengaji. Nah, itu aktivitas kita butuh energi ya, sehingga pentingnya menjaga makanan yang bergizi dan bersih nanti biar energinya juga banyak yang dihasilkan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan halaman 58. Nasihat kakak. Kakak menasehati Lana mengenai aturan makan. Lana mendengar nasihat kakak dengan baik. Berikut nasihat kakak untuk Lana mengenai aturan makan yang baik. 1. Makanlah pada waktu makan yang sama secara teratur. 2. Kunyahlah makanan dengan baik. Makanlah dengan perlahan. 3. Jangan makan terlalu kenyang. 4. Jangan makan makanan yang tidak tertutup. Makanan tersebut mungkin mengandung kuman penyakit. Nah, jadi kalau ada makanan di rumah harus ditutup ya, biar lalatnya tidak bisa hinggap. Pernahkah kamu makan bersama adik? Yang punya adik pernah makan bersama adik? Bagaimana cara adikmu makan? Nah, bagaimana caranya adik makan? Biasanya anak kecil kan belum paham ya, makan yang baik itu seperti apa. Kadang masih berjajaran juga makannya. Nah, pernahkah kamu menasihati adik agar makan dengan baik? Ceritakan pengalamanmu. Nah, kalau pernah boleh diceritakan ya. Kemudian bagaimana sih kamu
Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nomor 1, makan makanan yang sehat. Betul atau salah? Benar atau salah? Iya, benar ya, berarti kita beri tanda centang. Nomor 2, tidak memakan makanan yang sangat pedas. Betul ya? Iya, kalau makannya sangat pedas nanti perutnya jadi sakit, jadi mules ya. Nanti lama-lama bisa diare ya. Nomor 3, makan kenyang sehingga perut sakit. Nah, tidak boleh ya. Bahkan Rasul hadisnya Nabi itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Jadi biar tidak perutnya sakit. Harus menyisakan ruang di perut untuk udara ya. Jadi perut itu dibagi 3 ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi kalau semuanya dipenuhi makanan nanti udaranya nggak bisa masuk. Nomor 4, makan makanan yang tidak tertutup dan dihinggapi lalat. Tidak benar ya, tidak benar, berarti salah, disilang. Karena kalau yang tidak tertutup dan dihinggapi lalat itu bisa ada kuman penyakitnya, karena lalat itu hinggapnya di tempat-tempat yang kotor ya. Jadi kakinya itu bisa membawa kuman penyakit. Nomor 5, makan tidak tepat waktu. Nah, ini juga salah. Nanti perutnya bisa sakit ya. Nanti silakan dicentang ya, dicentang dan disilang di bukunya anak-anak ya. Nah, kemudian kakak sedang bermain bersama Lana. Mereka bermain kartu tarian daerah. Nah, ini ada beberapa, ini kartunya Lana ya. Berisi tentang gambar dan asal tari. Ya, yang pertama ini ada tari lilin. Tari lilin itu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian yang tengah itu namanya tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali. Nah, kemudian yang kuning itu tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Yang bawah tari lenso berasal dari Manado. Yang tengah, bapak-bapak ya, tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini beberapa contoh tarian daerah beserta daerahnya ya. Kakak menunjukkan kartu pada Lana. Lana menirukan gerakan tarian dengan lucu. Mereka bermain sambil tertawa riang ya. Kita lanjutkan di halaman 60. Adik lahir setelah kita. Ya, namanya adik itu setelah kita ya, makanya kita panggil adik. Kalau sebelum kita namanya kakak ya. Belum banyak yang adik tahu. Nah, karena adik masih kecil belum banyak yang tahu. Adik sering meminta makanan dari kakak. Kakak sebaiknya mau berbagi dengan adik. Nah, ini kakak yang baik. Kalau adiknya mau minta makanan dibagi ya. Adik makan sambil berbicara. Kakak menasehati adik. Adik tidak boleh makan sambil berbicara. Kakak menasihati dengan cara yang baik. Nah, cara menasihati yang baik, berbicaranya tidak boleh sambil membentak. Nah, menasihati kalau sambil membentak nanti dikira kita marah sama adik. Ya, kita berbicaranya dengan halus, dengan sopan ya. Dik, kalau makan tidak boleh berbicara, nanti tersedak. Nah, seperti itu ya. Kemudian ayo bercerita. Nah, ini nanti yang anak-anak kerjakan di-upload di Google Classroom ya. Ibu sedang sibuk di dapur. Siva menemani adik bermain. Adik merasa senang. Bagaimana menurutmu sikap Siva? Nah, nanti ditulis. Menurut saya sikap Siva baik. Nah, dikasih alasannya. Karena Siva mau menemani adik bermain di saat ibu sedang memasak gitu, boleh. Kemudian yang kedua, Muti sedang asyik bermain. Adik ingin ikut bermain. Muti tidak mau diganggu adik. Muti mengusir adik. Bagaimana menurutmu sikap Muti?
Nah, bagaimana menurut anak-anak sikap Muti, baik apa tidak baik? Nah, nanti diceritakan di bawahnya sini ditulis ya. Menurut saya sikap Muti tidak baik karena apa gitu ya. Nah, nanti silakan dikerjakan, ditulis di sini aja nggak apa-apa ya. Ditulis di bawahnya, di bawah ini yang luang ini, kemudian nanti difoto dan diupload di Google Classroom ya. Jadi yang diupload adalah halaman 60 ya. Kita lanjutkan dulu, masih ada ya matematika. Nah, dua murid maju berpasangan ke depan kelas. Satu murid berperan sebagai kakak, satu murid berperan sebagai adik. Kakak sedang asyik bermain. Adik datang ingin ikut bermain. Kakak membolehkan adik ikut bermain. Kakak mengajak adik bermain. Nah, ucapkan dialog kakak dan adik dengan baik. Nah, contohnya, kakak, ayo deh ikut bermain. Nah, adik, iya kak, aku mau ikut bermain. Seperti itu contohnya ya. Kemudian yang bawah pengurangan adalah suatu proses pengambilan ya. Jadi diingat-ingat kalau pengurangan itu adalah proses pengambilan. Pengurangan sama dengan diambil. Nah, ini ya contohnya ada gambar kok 6 ya. Ada 6 kok diambil 2. Yang di kotak itu berarti diambil ya. Diambil 2. Berarti yang sisanya masih ada berapa? Yang tidak di kotak ada berapa? 4 ya, seperti itu. Kemudian nomor bawahnya gambar CD ya. Ada 4 CD. Diambil berapa yang di kotak? 1, 2, 3. Diambil 3. Nah, sisanya ada berapa yang tidak di kotak? Ada 1. Kemudian ini yang ketiga gambar apa ini ya? Kotak apa ini ya? Ini ada 7. Yang diambil 5. Berarti sisanya ada 2. Begitu. Nah, nanti ditulis di bukunya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan ada gambar kaleng atau gambar apa ini? Ada 8. Ya, semuanya ada 8. Kemudian diambil yang di kotak itu ada 5. Nah, sisanya masih ada 3. Ya, betul. Nah, nomor 5 itu ada 5 bola. Nah, yang harusnya yang di kotak itu 4 ya. Ini mah di kotak semua. Di kotaknya yang dikotai 4, diambil 4, sisanya masih ada 1. Nah, pengurangan bisa juga di ini ya bentuknya cerita ya. Kakak mempunyai 6 buah permen. Kakak memberi adik 3 buah permen. Kakak punya 6, terus diberikan ke adik 3. Nah, berarti permennya kakak berkurang atau bertambah? Iya, kalau diberikan mesti berkurang, tambah sedikit ya, menjadi lebih sedikit. Nah, banyak permen kakak sekarang ada 3 buah permen. Nah, kalau digambar seperti ini ya, gambarnya 6 permen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang diberikan ke adik tadi 3 buah, dicoret ya. Yang dicoret merah itu berarti diberikan. Yang dicoret 3, 1, 2, 3. Berarti ini namanya 6 dikurangi 3 ya. 6 itu jumlah semua permennya, dikurangi yang dicoret, yang diberikan tadi 3, dicoretnya 3. Sama dengan berarti sama dengan sisanya tadi ada berapa? Nah, sisanya yang tidak dicoret. Yang tidak dicoret ada berapa? Iya, ada 3. Nah, kalau ditulis dengan kalimat matematika dengan angka seperti yang di kotak itu ya, 6 dikurangi itu tanda strip, dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, seperti itu namanya kalimat matematika ya. Kemudian bentuk pengurangan. Nah, ini ya keterangannya. Ketika kita ingin menunjukkan pengambilan, kita gunakan tanda kurang.
tanda kurang yang tadi ya, strip tadi. 6 diambil 3, hasilnya 3. Kita menuliskannya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kita membacanya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, lambang pengurangan adalah itu ya, lambang pengurangannya strip ya. Lambang pengurangan. Ya, sekarang kita mengenal pengurangan. Kemarin penjumlahan, sekarang kita tambah lagi dengan pengurangan ya. Insya Allah anak-anak paham ya. Nah, seperti ini. Kerjakan seperti contoh. Di toko alat musik ada 8 gitar. Nah, gambarnya ada 8 gitar. Kemarin terjual 4 gitar. Nah, kalau terjual itu kan diambil pembelinya ya. Berarti gitarnya berkurang. Nah, yang terjual berapa? Ada 4. Nah, 4 kita coret. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 gitar kita coret. Nah, yang tersisa berapa? Nah, yang tersisa adalah yang tidak dicoret. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, yang kalimat matematikanya ditulis yang di kotak itu ya. 8 strip atau dikurangi 4 sama dengan 4. Paham ya anak-anak ya caranya ya? Jadi semuanya gambarnya dihitung semua dulu, kemudian dikurangi. Nah, yang dikurangi itu yang dicoret. Nah, hasilnya sama dengan sisanya itu yang tidak dicoret. Nah, nomor 1 ya, coba kita perhatikan nomor 1. Bella akan menarikan tari lilin. Dalam kotak terdapat 7 buah lilin. Berarti gambar lilinnya ada 7 semuanya. Bella mengambil 2 buah lilin. Nah, diambil sama Bella 2, diambil sama dengan dikurangi. Yang 2 yang 2 dicoret. Nah, 2 lilin dicoret. Berapa sisa lilin dalam kotak? Nah, berarti sisanya adalah lilin yang tidak dicoret ya. Jadi 7 dikurangi 2 sama dengan yang tidak dicoret berapa? 5. Begitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Bella mempunyai 10 buah CD lagu anak-anak. CD lagu dipinjam kakak sebanyak 4 buah. Berapa CD lagu Bella yang tinggal? Nah, CD-nya ada 10. Nah, gambar CD-nya ada 10. Kemudian dipinjam 4. Nah, yang 4 dicoret. Yang 4 dicoret berarti 10 dikurangi 4 sama dengannya berarti CD yang tidak dicoret ada berapa? Ada 6. Nah, ditulis di kotak 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Begitu ya. Kita lanjut nomor 3. Ayah senang bermain bulu tangkis. Ayah mempunyai 9 buah kok. Ayah telah menggunakan 6 buah kok. Berapa kok ayah yang tersisa? Nah, gambar koknya semua ada 9. Kemudian yang sudah ada 9. Kemudian yang dipakai ayah tadi berapa? 6 ya. Nah, yang dipakai 6 kita coret 6 buah kok. Dicoret 6 buah kok, dikurangi 6 ya, berarti yang dicoret itu yang dikurangi. Berarti 9 dikurangi 6 sama dengan kita cari yang tidak dicoret 1, 2, 3, 3. Nah, ditulis di kotak juga 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nomor 4, adik berlatih tari di sanggar tari. Adik membawa 6 buah apel untuk bekal. Nah, gambar apelnya ada 6. Setelah latihan, adik makan 2 buah apel. Nah, dimakan berarti berkurang ya. Yang 2 dimakan adik dicoret. Nah, yang 2 dicoret berarti 6 dikurangi 2 sama dengan yang tidak dicoret ada berapa? 4. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nomor 5, ibu mempunyai 5 buah selendang. 3 selendang dipinjam kakak. Berapa sisa selendang ibu? Nah, gambarnya ada 5 selendang yang 3 dicoret. Berarti 5 dikurangi yang dicoret 3. Sama dengan yang tidak dicoret 2. Ditulis di kotaknya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ya, gitu ya. Nah, sampai di sini ya anak-anak untuk hari ini pembelajaran
3 ya. Nah, ini anak-anak bertambah ilmunya tentang pengurangan ya. Nanti dipelajari lagi, diulang lagi biar lebih paham. Kemudian yang diupload tadi ya, halaman 60 ya. Yang diupload halaman 60 ya. Baik, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Silakan sikap berdoa yang baik, kita tirukan doanya. Jangan lupa sholatnya, nggak boleh bolong ya. Ya, 5 kali sehari insya Allah itu ringan kalau kita kerjakan, kita biasakan ya. Kemudian tetap jaga kesehatan dan bantu ayah bunda di rumah ya. Oke, kita berdoa ya. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu